menghentikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian oleh Allah dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin. Dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Berdoa mulai. Bismillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita untuk menanamkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Selanjutnya saya akan mengabsen ya. Kira-kira siapa di sini yang tidak masuk? Ainura hadir? Amanda hadir? Anisatu Safira? Feni? Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait tentang bersuci ya. Maka kita akan melanjutkan materi selanjutnya adalah alat-alat bersuci. Kira-kira sebelum kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, yang kalian tahu tentang bersuci itu apa? Menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Terus yang kalian tahu kira-kira alat yang biasa digunakan bersuci itu apa saja? Air. Itu namanya tujuan dari pembelajaran tersebut itu apa? Biar nanti kalian paham apa itu yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, jadi tujuan dari pembelajaran di sini adalah setelah kalian mengamati, menanya dan mengeksplorasi, kalian diharapkan bisa membedakan pengertian bersuci, bisa membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri, kemudian menyimpulkan dasar hukum bersuci, menentukan berdasarkan nilai tentang jenis air yang dapat digunakan, kemudian bisa mendemonstrasikan sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air. Kemudian membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Jadi kalian nanti apa yang ada di depan? Ya, di situ ada gambar. Kalau kalian lihat gambar di sini, kira-kira ya saya tanya, yang bisa menjelaskan gambar di depan, silakan. Siapa? Selanjutnya perbedaan. Jadi antara bersuci kemudian membersihkan diri ada perbedaan. Kalau bersuci ini biasanya disertai dengan niat. Kemudian kalau membersihkan diri ini tanpa niat. Selanjutnya tujuan dari membersihkan diri ini ya, biasanya bersuci itu sama dengan membersihkan diri sama-sama bertujuan untuk membersihkan diri. Nah, kemudian yang berbeda lagi di tata cara ini diatur oleh syariat Islam. Kalau bersuci itu diatur oleh fikih, kemudian kalau membersihkan diri ini tidak ada aturan, ya. Kemudian mengikuti pola hidup sehat ini sama. Ya. Itu ya. Nah, kemudian lanjut. Yang harus kita pahami lagi adalah pengertian dari bersuci. Bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Nah, kalau kita amati bersama, ada istilah bersuci secara lahiriah, kemudian bersuci secara batiniah. Bersuci secara lahiriah itu seperti apa? Yaitu bersuci lahiriah itu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Jadi kita itu bisa dikatakan istilah bersuci lahiriah kalau kita suci dari najis dan hadas. Nah, ini. Kemudian ada istilah bersuci secara batiniah. Jadi kita membersihkan diri kita itu dari sifat-sifat yang mana di situ dicontohkan di sini ada sifat takabur, ada hasud, dendam, nifak dan riya. Nah, ini adalah salah satu konsep dari bersuci.
Kemudian dari semua yang sudah kita baca tadi, kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi ya, membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Nah, itu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dasar hukum ya. Dasar hukum dari bersuci itu apa? Di sini kita melihat di Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dasar atau dalil menunjukkan hukum bersuci. Nah, ini ada dalil lagi. Nanti kita bisa lihat ya, di situ ada di surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Nah, di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini di dalam surat At-Taubah. Jadi nanti bisa dilihat ketika kalian mengaji, bisa dilihat di dalam surat At-Taubah, itu adalah dasar dari hukum bersuci. Nah, selanjutnya diperkuat lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Nah, ini adalah dalil ketika kita bersuci dalam artian menghilangkan hadas. Seperti halnya berwudu ya, dalil berwudu. Nah, ini selanjutnya kita harus paham lagi kedudukan air dalam bersuci. Nah, kedudukannya apa? Yang pertama, air sebagai alat bersuci ditinjau dari pembagiannya secara garis besar, yaitu air menduduki Yang pertama, utama digunakan untuk bersuci itu adalah air. Jadi kalau sesudahnya air, apa benda-benda selain air, benda padat misalnya batu digunakan untuk istinja dan sebagainya ya. Itu. Jadi air itu dibagi menjadi dua. Jadi ada air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini yang pertama yang akan kita bahas adalah air yang suci mensucikan. Di sini ada air sumur ya. Kemudian ada air hujan. Kemudian ada air sumber, ada air laut dan air sungai. Kemudian air es, air embun. Nah, ini adalah air-air yang bisa mensucikan. Kalau kita bersuci menggunakan air yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti kita itu sudah bisa menghilangkan hadas kecil, bisa menghilangkan hadas besar, bisa menghilangkan kotoran. Nah, itu. Air bekas sudah kita melakukan untuk bersuci. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti apa? Kopi, teh, kelapa. Banyak ya. Nah, itu. Baik. Oke, sekarang tugas kalian adalah ketika kita hendak bersuci maka harus menggunakan air atau air mutlak. Air mutlak itu tadi itu. Contohnya seperti air sumur. Nah, itu air mutlak. Kemudian, kenapa kok dikatakan mutlak? Jadi kalau ya membentuk kelompok, saya buat 1, 2, 3 kelompok. 3 kelompok. Ini sudah saya siapkan kertasnya. 3 kelompok ini tugasnya apa? Nah, dari hasil apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan, coba kalian simpulkan dan kasih contohnya ya. Simpulkan dari hasil pengamatan tadi dan dikasih
contohnya. Nanti sesudah hasil kerja selesai, maka kalian nanti saya minta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai? Yang diamati cuma air suci namun tidak mensucikan aja. Ya dari awal tadi. Dari awal tadi. Kira-kira apa yang kamu tangkap dari bisa disimpulkan, kemudian nanti dikasih contoh-contoh. Ya. Sudah? Macam air yang digunakan untuk bersuci, dapat mengetahui beberapa contoh air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang telah diterangkan oleh Ustadz. Di sini kita belajar mengenai air-air, yaitu ada air mutanajis, air yang suci tidak mensucikan, air mustakmal, dan air musyammas. Air mutanajis adalah air yang terkena najis dan kurang dari 2 kula hingga melibatkan rasa, warna, dan bau. Contohnya air bekas minum dari anjing. Terus air suci yang tidak mensucikan, contohnya air teh, air susu, air kelapa. Dan air mustakmal, air yang suci namun tidak bisa dibuat bersuci karena udah terpakai, contohnya air bekas dari wudhu. Dan yang terakhir ialah air musyammas, air yang berada dalam besi atau yang selalu terkena sinar matahari, karena itu bisa membawa penyakit dan bisa melukai kulit kita. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Nah, jadi itu ya. Dari awal kita sudah mempelajari itu apa itu thaharah ya. Kemudian bagaimana macam-macam dari air itu apa saja kita sudah paham. Ada air suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, kemudian ada air mustakmal, kemudian ada air musammas, ada air mutanajis dan sebagainya. Kita sudah paham, kemudian tadi kita juga sudah lihat referensi dari surat Al-Baqarah, kemudian dari surat Al-Maidah dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ini adalah
kita sudah paham tentang apa yang sudah kita sampaikan tadi di depan. Nah, semoga nanti ke depannya kalian akan semakin paham sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah dan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi itu saja. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.